Bayangkan dunia di mana hidup Anda dipenuhi keberlimpahan, bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi juga energi, kebahagiaan, dan tujuan. Dunia itu bukan sekadar mimpi, itu adalah cerminan dari energi yang Anda pilih untuk bawa ke dalam hidup Anda. Ubah energi Anda, ubah pendapatan Anda, adalah panduan untuk membuka kunci potensi diri Anda yang sesungguhnya, dengan memahami bahwa energi yang Anda pancarkan menentukan hasil yang Anda tuai. Dalam buku ini, kita akan menjelajahi hubungan mendalam antara pola pikir, energi, dan kesuksesan finansial. Anda akan belajar cara mengidentifikasi hambatan yang menghalangi jalan Anda, menumbuhkan pola pikir kelimpahan, dan menggunakan kekuatan pikiran untuk membentuk realitas yang Anda inginkan. Bersiaplah untuk perjalanan transformasi yang bukan hanya akan mengubah cara Anda memandang uang, tetapi juga cara Anda menjalani hidup. Waktunya untuk mengalihkan energi Anda dan menyaksikan perubahan besar terjadi. Bab 1. Kekuatan energi. Pernahkah Anda merasa seolah dunia sedang melawan Anda? Setiap langkah terasa berat, dan peluang tampaknya menghilang sebelum Anda sempat menggenggamnya? Atau sebaliknya, pernahkah Anda mengalami hari di mana segala sesuatu berjalan lancar, seolah semesta bersatu untuk mendukung Anda? Perbedaan itu bukan hanya kebetulan, itu adalah hasil dari energi yang Anda pancarkan. Energi bukanlah sekadar sesuatu yang abstrak atau spiritual. Ia adalah inti dari keberadaan Anda. Ia tercermin dalam cara Anda berpikir, merasakan, dan bertindak. Energi Anda seperti magnet. Apa yang Anda tarik ke dalam hidup Anda bergantung pada jenis energi yang Anda pancarkan. Ketika Anda memancarkan energi positif, penuh percaya diri dan rasa syukur, Anda secara alami menarik peluang, hubungan, dan keberlimpahan. Sebaliknya, ketika Anda terjebak dalam pola pikir negatif, energi Anda menjadi hambatan yang menghalangi semua hal baik untuk mendekat. Bayangkan energi Anda sebagai kolam air yang jernih. Ketika pikiran dan emosi Anda tenang dan positif, air itu memantulkan cahaya, menciptakan kilauan yang menarik siapa saja untuk mendekat. Namun, jika air itu penuh keruh dengan rasa takut, keraguan, atau kemarahan, pantulannya menjadi suram dan tidak menarik. Sama seperti kolam itu, energi Anda mencerminkan apa yang terjadi di dalam diri Anda. Setiap pikiran yang Anda miliki adalah getaran, setiap perasaan adalah frekuensi, dan setiap tindakan adalah bentuk energi yang Anda lepaskan ke dunia. Oleh karena itu, untuk mengubah apa yang Anda tarik ke dalam hidup Anda, termasuk uang dan keberlimpahan, Anda harus terlebih dahulu mengubah apa yang Anda pancarkan. Energi positif bukanlah tentang selalu merasa bahagia atau mengabaikan tantangan hidup. Ini adalah tentang menemukan kekuatan untuk melihat peluang dalam kesulitan, memilih untuk bersyukur meskipun dalam situasi sulit, dan bertindak dengan keyakinan bahwa hidup ini mendukung Anda. Ketika Anda mulai memfokuskan diri pada pikiran-pikiran yang memberdayakan dan perasaan yang membangun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda menjadi magnet bagi hal-hal baik. Uang, misalnya, adalah energi itu sendiri. Uang mengalir kepada mereka yang menghormatinya, yang merasa nyaman dengannya, dan yang percaya bahwa mereka layak untuk memilikinya. Jika Anda memandang uang dengan rasa takut atau ketidaksukaan, Anda memancarkan energi yang menjauhkan uang dari Anda. Tetapi jika Anda menghormati uang sebagai alat untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, Anda membuka jalan bagi aliran keberlimpahan. Berita baiknya adalah energi Anda sepenuhnya berada dalam kendali Anda. Anda tidak harus menjadi korban keadaan atau takdir. Dengan memilih untuk mengubah pikiran, perasaan, dan tindakan Anda dapat mengubah energi yang Anda pancarkan. Latihan sederhana seperti memulai hari dengan rasa syukur, mengganti pikiran negatif dengan afirmasi positif, atau mengambil langkah kecil namun konsisten menuju tujuan Anda, dapat menciptakan perubahan besar dalam energi Anda. Ketika Anda memahami bahwa energi Anda adalah aset terbesar yang Anda miliki, Anda mulai melihat hidup dengan cara yang baru. Setiap interaksi, setiap keputusan, dan setiap langkah yang Anda ambil menjadi peluang untuk menanam benih energi positif yang akan menuai hasil luar biasa. Di bab ini, Anda telah memulai perjalanan untuk mengenali kekuatan energi Anda.
Ini bukan sekadar konsep. Ini adalah kebenaran mendalam yang dapat mengubah hidup Anda. Langkah selanjutnya adalah belajar mengenali hambatan yang menghalangi energi Anda, sehingga Anda bisa sepenuhnya membuka jalan menuju keberlimpahan. Bab 2. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan energi. Bayangkan Anda sedang mendaki gunung menuju puncak impian finansial Anda. Anda penuh semangat, langkah demi langkah mendekati tujuan. Namun, tiba-tiba Anda merasa berat. Ada sesuatu yang menahan Anda, membuat perjalanan terasa melelahkan. Beban itu adalah hambatan energi, pikiran, perasaan, dan keyakinan negatif yang tak terlihat, tetapi begitu kuat menghalangi kemajuan Anda. Hambatan energi tidak selalu tampak jelas. Mereka bisa menyusup perlahan melalui keraguan yang terus muncul di benak Anda, rasa takut gagal yang membuat Anda ragu mengambil langkah, atau keyakinan lama tentang uang yang diam-diam menahan Anda. Hambatan-hambatan ini seperti rantai yang mengikat Anda ke tempat yang sama, bahkan ketika Anda memiliki potensi untuk melangkah jauh lebih tinggi. Langkah pertama untuk membebaskan diri dari hambatan energi adalah mengenalinya. Apa yang sering Anda katakan pada diri sendiri ketika Anda memikirkan uang? Apakah Anda pernah berpikir, "Saya tidak pernah cukup baik untuk ini," atau "Uang itu sulit didapat"? Pikiran-pikiran ini mungkin terdengar sepele, tetapi sebenarnya mereka adalah dinding yang membatasi langkah Anda. Emosi negatif seperti takut, cemas, atau merasa tidak layak adalah indikator kuat bahwa hambatan energi sedang bekerja. Misalnya, jika Anda merasa cemas setiap kali membicarakan uang, mungkin ada keyakinan mendalam yang mengatakan bahwa uang adalah sumber stres, bukan alat keberlimpahan. Dengan memperhatikan pikiran dan perasaan Anda dapat mulai mengidentifikasi pola-pola negatif yang perlu diubah. Banyak hambatan energi berakar pada keyakinan yang telah tertanam dalam diri Anda sejak lama. Mungkin Anda pernah mendengar ungkapan seperti, "Uang adalah akar dari segala kejahatan," atau "Orang kaya pasti serakah." Keyakinan seperti ini, meskipun tidak selalu Anda sadari, membentuk cara Anda memandang uang dan keberlimpahan. Salah satu cara untuk mengungkap keyakinan yang membatasi adalah dengan bertanya pada diri sendiri, "Apa yang saya percayai tentang uang?" Tuliskan jawaban Anda tanpa menyensor apapun. Anda mungkin akan terkejut menemukan bahwa beberapa keyakinan Anda sebenarnya bertentangan dengan tujuan finansial yang ingin Anda capai. Setelah Anda mengenali hambatan energi, langkah berikutnya adalah mengubahnya. Ini bukan berarti Anda harus mengabaikan emosi negatif, tetapi mengubah cara Anda meresponsnya. Berikut caranya. 1. Tantang keyakinan negatif. Ketika pikiran seperti, "Saya tidak akan pernah cukup sukses" muncul, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ada bukti nyata? Lebih sering daripada tidak, pikiran-pikiran ini adalah ilusi yang diciptakan oleh ketakutan. Gantikan mereka dengan afirmasi positif, seperti, "Saya layak sukses dan keberlimpahan mengalir dengan mudah dalam hidup saya." 2. Latih perasaan positif. Rasa syukur adalah obat paling ampuh untuk energi negatif. Luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan hal-hal yang sudah Anda miliki, sekecil apapun itu. Perasaan syukur meningkatkan energi Anda dan membuka pintu bagi lebih banyak hal baik untuk datang. 3. Bertindak meskipun takut. Hambatan energi seringkali membuat Anda ragu bertindak. Namun, tindakan kecil yang konsisten dapat mematahkan rantai itu. Ketika Anda merasa takut, tanyakan pada diri sendiri, apa langkah kecil yang bisa saya ambil sekarang untuk mendekati tujuan saya? Bertindaklah, bahkan jika langkah itu terasa kecil. Mengatasi hambatan energi bukanlah perjalanan satu malam. Dibutuhkan kesadaran, kesabaran, dan keberanian untuk menghadapi bayangan yang selama ini menahan Anda. Tetapi percayalah, setiap kali Anda menantang keyakinan negatif, setiap kali Anda memilih rasa syukur di atas ketakutan, dan setiap kali Anda bertindak meskipun merasa ragu, Anda sedang membangun kekuatan energi baru. Energi baru ini adalah fondasi untuk perjalanan menuju kelimpahan. Ia membawa Anda lebih dekat pada tujuan finansial Anda, membebaskan Anda dari beban masa lalu, dan membuka jalan bagi peluang yang sebelumnya terasa mustahil. Dengan memahami dan mengatasi hambatan energi,
Anda sedang membuka pintu menuju hidup yang penuh keberlimpahan dan kesuksesan. Di bab berikutnya, kita akan melangkah lebih jauh, membangun pola pikir kelimpahan yang akan menjadi magnet bagi segala hal baik dalam hidup Anda. Waktunya untuk melihat dunia dengan perspektif baru dan menciptakan realitas finansial yang Anda impikan. Bab 3. Menumbuhkan pola pikir kelimpahan. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa beberapa orang tampaknya hidup dalam kelimpahan terlepas dari jumlah uang yang mereka miliki? Mereka selalu merasa cukup, selalu melihat peluang, dan tampaknya menarik keberuntungan ke dalam hidup mereka. Rahasia mereka bukanlah keberuntungan semata, melainkan pola pikir kelimpahan, keyakinan mendalam bahwa hidup menawarkan cukup untuk semua orang, termasuk Anda. Pola pikir kelimpahan adalah kunci untuk keluar dari lingkaran ketakutan dan kekurangan. Ketika Anda meyakini bahwa dunia penuh dengan peluang, bahwa uang mengalir tanpa batas, dan bahwa Anda layak menerima kelimpahan, Anda mulai menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup Anda. Tetapi jika Anda terjebak dalam pola pikir kekurangan, rasa takut kehilangan, cemas tidak cukup, atau iri pada keberhasilan orang lain, Anda tidak hanya menutup pintu kelimpahan, tetapi juga menciptakan jarak antara Anda dan impian finansial Anda. Bayangkan Anda sedang memegang kacamata berwarna gelap. Segala sesuatu yang Anda lihat tampak suram dan terbatas. Sekarang bayangkan Anda melepas kacamata itu dan menggantinya dengan lensa jernih yang memperlihatkan warna-warna cerah dunia. Itulah yang terjadi ketika Anda menggeser pola pikir dari kekurangan ke kelimpahan. Kelimpahan dimulai dari rasa syukur. Ketika Anda mulai menghargai apa yang Anda miliki saat ini, sekecil apapun itu, Anda mengirimkan pesan kepada alam semesta bahwa Anda siap menerima lebih banyak. Bersyukur bukan hanya tentang memiliki uang, tetapi juga tentang menyadari berkah kecil yang sering terlupakan. Atap di atas kepala Anda, makanan di meja Anda, atau bahkan udara segar yang Anda hirup setiap hari. Ambil selembar kertas dan tuliskan 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Jangan hanya mencatatnya, rasakan dengan sepenuh hati. Misalnya, jika Anda bersyukur atas pekerjaan Anda, pikirkan tentang bagaimana pekerjaan itu memberi Anda stabilitas atau kesempatan untuk berkembang. Rasa syukur yang mendalam adalah magnet yang kuat untuk menarik lebih banyak kelimpahan ke dalam hidup Anda. Visualisasi adalah alat yang sangat efektif untuk menumbuhkan pola pikir kelimpahan. Duduklah dengan tenang, pejamkan mata, dan bayangkan diri Anda hidup dalam kelimpahan. Bayangkan uang mengalir dengan mudah, peluang datang tanpa henti, dan Anda merasa percaya diri dan penuh kebahagiaan. Rasakan emosi yang muncul, kegembiraan, rasa aman, dan ketenangan. Semakin Anda melibatkan perasaan ini, semakin nyata gambaran itu dalam pikiran Anda. Ketika Anda memvisualisasikan kelimpahan, jangan hanya fokus pada jumlah uang di rekening bank Anda. Bayangkan juga dampaknya, kebebasan untuk memilih hidup sesuai keinginan Anda, kemampuan untuk membantu orang lain, atau kebahagiaan karena hidup sesuai dengan tujuan Anda. Visualisasi ini akan menjadi peta energi yang memandu langkah Anda menuju realitas finansial yang Anda inginkan. Kelimpahan tidak hanya tentang berpikir dan merasa, ia juga membutuhkan tindakan. Tindakan Anda harus mencerminkan keyakinan bahwa kelimpahan tersedia untuk Anda. Misalnya, daripada menghindari peluang karena takut gagal, ambillah langkah kecil menuju tujuan finansial Anda. Ketika Anda bertindak seolah-olah kelimpahan sudah menjadi milik Anda menciptakan momentum untuk mewujudkannya. Tanyakan pada diri sendiri setiap hari, apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk mendekati impian finansial saya? Mungkin itu berarti menabung lebih banyak, belajar keterampilan baru, atau memanfaatkan jaringan Anda untuk mencari peluang. Tindakan kecil yang konsisten adalah bukti kepada alam semesta bahwa Anda siap menerima lebih banyak. Pola pikir kelimpahan juga berarti mengubah cara Anda memandang uang. Uang bukanlah musuh atau sumber stres. Ia adalah alat yang memungkinkan Anda menciptakan hidup yang lebih baik. Alih-alih memandang uang sebagai sesuatu yang sulit diperoleh, lihatlah sebagai energi yang mengalir melalui hidup Anda, membawa peluang dan kebebasan. Mulailah menghormati uang dengan cara Anda mengelolanya. Buat anggaran yang mencerminkan tujuan Anda, bayar utang dengan rasa lega, dan gunakan uang Anda untuk hal-hal yang benar-benar bernilai. Ketika Anda memperlakukan uang dengan sikap positif, Anda mengundang lebih banyak kelimpahan ke dalam hidup Anda.
Pola pikir kelimpahan bukanlah sesuatu yang secara ajaib muncul. Ia adalah pilihan yang Anda buat setiap hari. Setiap kali Anda menghadapi tantangan finansial, Anda memiliki pilihan, menyerah pada ketakutan atau percaya pada kelimpahan. Pilihlah kelimpahan, dan lihat bagaimana hidup Anda mulai berubah. Ketika Anda menumbuhkan pola pikir kelimpahan, Anda tidak hanya membuka pintu bagi kesuksesan finansial, tetapi juga menciptakan hidup yang penuh rasa syukur, kebahagiaan, dan makna. Anda sedang mengubah hubungan Anda dengan uang, dengan dunia, dan dengan diri Anda sendiri. Di bab berikutnya, kita akan membahas elemen yang sering diabaikan, tetapi sangat penting dalam perjalanan menuju kelimpahan. Merawat diri Anda sendiri. Karena kelimpahan sejati dimulai dari dalam diri. Waktunya untuk memupuk energi Anda dan membangun fondasi yang kuat untuk hidup yang Anda impikan. Bab 4. Pentingnya merawat diri. Pernahkah Anda merasa kelelahan, baik secara fisik maupun mental, dan mendapati bahwa produktivitas Anda menurun drastis? Di saat seperti itu, bahkan langkah kecil menuju tujuan finansial Anda terasa berat. Ini adalah tanda bahwa tubuh dan pikiran Anda meminta perhatian, meminta Anda untuk merawat diri. Merawat diri bukanlah kemewahan, itu adalah kebutuhan. Ini adalah tindakan cinta terhadap diri sendiri yang membangun fondasi energi Anda. Ketika Anda merawat diri dengan penuh perhatian, Anda tidak hanya mengisi ulang energi fisik, tetapi juga memurnikan pikiran, menenangkan emosi, dan memperkuat semangat Anda. Energi yang segar dan selaras adalah bahan bakar yang Anda butuhkan untuk menarik kelimpahan dan mencapai kesuksesan finansial. Tubuh Anda adalah kendaraan yang membawa Anda melalui perjalanan hidup. Bagaimana Anda merawatnya akan menentukan seberapa jauh Anda bisa melangkah. Tidur yang cukup, makanan yang bergizi, dan olahraga teratur bukan hanya tentang kesehatan. Mereka adalah investasi dalam energi Anda. Bayangkan tubuh Anda seperti baterai. Ketika Anda mengabaikannya, tidak cukup tidur, makan sembarangan, atau jarang bergerak, baterai itu akan terkuras, dan segala upaya Anda akan terasa lebih sulit. Sebaliknya, ketika Anda menjaga tubuh Anda, energi Anda meluap-luap, memberikan Anda kekuatan untuk menghadapi tantangan apapun. Cobalah hal sederhana seperti berjalan di luar ruangan, menghirup udara segar, atau merasakan sinar matahari di kulit Anda. Aktivitas kecil ini dapat mengangkat semangat Anda, mengembalikan kejernihan pikiran, dan menyelaraskan energi Anda dengan alam. Pikiran yang penuh kekhawatiran dan kebingungan tidak dapat menciptakan solusi. Merawat pikiran Anda berarti memberi ruang bagi ketenangan dan kejernihan. Meditasi adalah alat yang luar biasa untuk ini. Dalam keheningan, Anda dapat menemukan jawaban, inspirasi, dan arah yang Anda cari. Luangkan waktu setiap hari untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mengosongkan pikiran Anda. Anda mungkin terkejut betapa banyak ide segar dan solusi kreatif yang muncul dari momen-momen hening ini. Dengan pikiran yang tenang, Anda akan dapat membuat keputusan finansial yang lebih baik dan bertindak dengan keyakinan yang lebih besar. Emosi adalah kekuatan yang luar biasa. Ketika dikelola dengan baik, mereka dapat memotivasi dan mendorong Anda maju. Namun, emosi yang tidak seimbang, seperti kecemasan atau frustrasi, dapat menjadi penghalang. Menulis jurnal adalah cara yang efektif untuk merawat emosi Anda. Dengan menuliskan perasaan Anda memberi ruang untuk memprosesnya, melepaskan yang negatif, dan memperkuat yang positif. Tuliskan apa yang membuat Anda bersyukur, apa yang Anda pelajari dari tantangan, dan apa yang Anda harapkan dari masa depan. Ingatlah bahwa merawat emosi Anda juga berarti memberi diri Anda izin untuk istirahat. Tidak apa-apa untuk merasa lelah atau tertekan. Yang penting adalah bagaimana Anda bangkit kembali. Bersikaplah lembut pada diri sendiri. Bayangkan memiliki rutinitas harian yang membuat Anda merasa kuat, tenang, dan penuh semangat setiap hari. Mulailah dengan hal-hal kecil yang dapat Anda lakukan secara konsisten. Pada pagi hari, luangkan waktu untuk meditasi singkat atau pernapasan dalam untuk mengatur nada hari Anda. Pada siang hari, berjalan sejenak di luar atau istirahat untuk merasakan rasa syukur atas kemajuan Anda. Pada malam hari, tuliskan hal-hal yang Anda syukuri dan refleksikan apa yang dapat Anda tingkatkan esok hari. Ritual-ritual ini, meskipun sederhana, memiliki dampak luar biasa
dalam menjaga energi Anda tetap selaras. Ketika Anda merawat tubuh, pikiran, dan emosi Anda tidak hanya merasa lebih baik, Anda juga memancarkan energi yang lebih positif. Energi ini menarik hal-hal baik ke dalam hidup Anda, peluang, hubungan, dan tentu saja kelimpahan finansial. Merawat diri adalah tindakan cinta yang paling dalam kepada diri Anda sendiri. Dengan merawat diri, Anda memberitahu dunia bahwa Anda menghargai diri Anda, bahwa Anda layak mendapatkan kelimpahan, dan bahwa Anda siap menerima segala kebaikan yang ditawarkan hidup. Di bab berikutnya, kita akan menjelajahi kekuatan visualisasi, sebuah alat luar biasa yang, jika digunakan dengan benar, dapat mengubah impian finansial Anda menjadi kenyataan. Bersiaplah untuk melihat ke dalam imajinasi Anda dan menciptakan visi masa depan yang penuh kelimpahan. Bab 5. Kekuatan visualisasi. Pernahkah Anda menutup mata dan membayangkan bagaimana rasanya mencapai semua impian Anda? Visualisasi adalah lebih dari sekadar permainan pikiran. Ini adalah alat yang sangat kuat untuk menciptakan realitas yang Anda inginkan. Apa yang Anda lihat dalam pikiran Anda pegang dalam tangan Anda. Dengan membayangkan masa depan yang Anda impikan, Anda memberi sinyal pada alam semesta bahwa Anda siap untuk menerima kelimpahan. Visualisasi adalah bahasa energi. Ketika Anda secara konsisten memvisualisasikan kesuksesan Anda, pikiran dan tubuh Anda mulai percaya bahwa itu adalah kenyataan. Keyakinan ini mengarahkan tindakan Anda, menarik peluang, dan menyelaraskan energi Anda dengan tujuan Anda. Bayangkan diri Anda duduk di ruang kerja yang Anda impikan, dengan rekening bank yang penuh, dikelilingi oleh rasa percaya diri dan kebahagiaan. Rasakan udara di sekitar Anda, dengarkan suara-suara yang menenangkan, dan perhatikan senyum yang menghiasi wajah Anda. Semakin detail Anda membayangkannya, semakin kuat dampaknya. Visualisasi bukan hanya tentang melihat, ini tentang merasakan. Bagaimana perasaan Anda ketika impian finansial Anda menjadi kenyataan? Apakah Anda merasa damai, bahagia, atau penuh rasa syukur? Perasaan ini adalah energi yang menarik realitas ke dalam hidup Anda. Berikut langkah-langkah untuk visualisasi yang efektif. 1. Temukan tempat yang tenang. Pilih tempat di mana Anda tidak akan terganggu. Duduk dengan nyaman, tutup mata Anda, dan ambil napas dalam-dalam. Fokuskan pikiran Anda pada masa depan yang Anda inginkan. 2. Ciptakan gambar yang spesifik. Bayangkan setiap detail. Jika tujuan Anda adalah mencapai kebebasan finansial, bayangkan diri Anda melihat laporan bank dengan jumlah saldo yang Anda inginkan. Visualisasikan bagaimana Anda menggunakan uang tersebut. Apakah itu untuk liburan, investasi, atau membantu orang lain? 3. Tambahkan emosi. Rasakan kebahagiaan, rasa syukur, dan kepuasan seolah-olah tujuan Anda sudah tercapai. Emosi adalah kunci untuk memperkuat energi visualisasi Anda. 4. Lakukan secara konsisten. Luangkan waktu setiap hari untuk memvisualisasikan tujuan Anda, bahkan hanya 5-10 menit. Konsistensi adalah yang membuat energi Anda tetap terfokus. Mungkin Anda merasa aneh atau ragu saat memulai visualisasi. Apakah ini benar-benar akan berhasil? Anda mungkin bertanya-tanya. Ketahuilah bahwa keraguan adalah hal yang wajar, tetapi jangan biarkan itu menghentikan Anda. Visualisasi bukan tentang mengetahui bagaimana sesuatu akan terjadi. Itu tentang mempercayai bahwa apa yang Anda bayangkan mungkin terjadi. Ketika Anda menyerahkan prosesnya kepada alam semesta, Anda membiarkan keajaiban bekerja dengan caranya sendiri. Lebih dari sekadar mencapai tujuan finansial, visualisasi membantu Anda menjadi lebih percaya diri, fokus, dan selaras dengan nilai-nilai Anda. Ketika Anda terbiasa membayangkan masa depan yang diinginkan, Anda secara alami mulai menarik peluang yang sesuai dengan visi Anda. Pikiran Anda akan dipenuhi oleh solusi, bukan masalah, oleh kemungkinan, bukan keterbatasan. Ketika Anda melatih visualisasi, Anda mengubah energi pikiran Anda menjadi medan magnet yang kuat. Anda memancarkan getaran keyakinan yang menarik situasi dan orang-orang yang mendukung perjalanan Anda. Tidak peduli seberapa besar tujuan Anda, semuanya dimulai dengan langkah sederhana, berani membayangkannya,
Jadi, tutup mata Anda, bayangkan, rasakan, dan biarkan energi visualisasi Anda menjadi jembatan antara impian Anda dan kenyataan. Di bab berikutnya, kita akan mengeksplorasi alat lain yang tak kalah penting, intuisi. Pelajari bagaimana mendengarkan suara hati Anda untuk membuat keputusan finansial yang selaras dengan diri Anda. Anda akan menemukan bahwa intuisi adalah kompas dalam perjalanan menuju kelimpahan. Bab 6. Mempercayai intuisi Anda. Setiap manusia memiliki panduan internal, sebuah suara lembut yang seringkali muncul sebagai firasat, perasaan, atau wawasan mendalam. Itu adalah intuisi Anda, bimbingan batiniah yang tidak pernah salah. Dalam perjalanan menuju kesuksesan finansial, intuisi Anda adalah salah satu alat terkuat yang bisa Anda miliki. Namun, dunia seringkali terlalu bising. Pikiran kita dipenuhi dengan keraguan, tekanan sosial, dan kebisingan eksternal yang membuat kita lupa untuk mendengarkan suara dalam diri. Bagaimana jika Anda berhenti sejenak? Bagaimana jika Anda mempercayai intuisi Anda untuk menuntun langkah-langkah Anda? Intuisi adalah jembatan antara pikiran sadar Anda dan energi universal. Ketika Anda merasa yakin tentang sesuatu tanpa alasan yang jelas, itu adalah tanda bahwa intuisi Anda sedang berbicara. Ini bukan sekadar perasaan. Ini adalah hasil dari pengalaman, nilai, dan koneksi Anda dengan energi di sekitar. Misalnya, intuisi bisa membantu Anda mengenali peluang bisnis yang tepat, menghindari investasi yang berisiko, atau memilih mitra yang dapat dipercaya. Itu adalah pemandu yang berbicara dengan kejelasan, tetapi hanya jika Anda cukup tenang untuk mendengarnya. Berikut cara mengakses dan mempercayai intuisi Anda. 1. Ciptakan ruang untuk diam. Dalam kesibukan hidup, kita sering mengabaikan intuisi. Sisihkan waktu setiap hari untuk diam dan refleksi. Meditasi, berjalan di alam, atau menulis jurnal adalah cara yang luar biasa untuk terhubung dengan suara batin Anda. 2. Perhatikan perasaan tubuh Anda. Intuisi sering berbicara melalui tubuh. Pernahkah Anda merasa tidak nyaman tentang suatu situasi tanpa alasan logis? Atau merasa semangat meskipun belum tahu mengapa? Dengarkan sinyal-sinyal ini. Mereka adalah pesan dari intuisi Anda. 3. Latih kepercayaan. Percayai keputusan yang Anda buat berdasarkan intuisi. Semakin sering Anda mengikuti intuisi Anda, semakin kuat suara itu akan menjadi. Ingatlah, intuisi adalah otot. Semakin Anda melatihnya, semakin tajam kemampuan Anda. 4. Gunakan jurnal intuisi. Setelah membuat keputusan berdasarkan intuisi, tuliskan hasilnya. Dokumentasikan bagaimana intuisi Anda memandu Anda dan bagaimana hasilnya memengaruhi hidup Anda. Ini akan memperkuat kepercayaan Anda pada bimbingan tersebut. Banyak orang meragukan intuisi mereka karena mereka takut salah. Tetapi intuisi bukan tentang kesempurnaan, ini tentang penyelarasan. Ketika Anda mengikuti intuisi, Anda mungkin tidak selalu mendapatkan hasil yang langsung tampak benar, tetapi Anda akan selalu diarahkan ke jalan yang terbaik untuk pertumbuhan Anda. Ingatlah, intuisi bekerja dengan cara yang tidak selalu dapat dijelaskan secara logis. Itu mungkin memberi Anda dorongan untuk mengambil risiko yang terasa benar meskipun tidak masuk akal bagi orang lain. Saat Anda belajar mempercayainya, Anda akan menemukan bahwa intuisi selalu membawa Anda lebih dekat ke kelimpahan. Dalam hal uang, intuisi adalah kekuatan besar. Apakah Anda merasa terdorong untuk mengambil peluang tertentu atau menghindari risiko tertentu? Intuisi Anda adalah panduan yang memahami konteks hidup Anda lebih baik daripada saran eksternal manapun. Dengarkan firasat itu. Mungkin itu adalah intuisi Anda yang memberitahu Anda untuk menunda pengeluaran besar atau melibatkan diri dalam proyek yang terasa sangat benar di hati Anda. Intuisi tidak mengesampingkan logika, ia melengkapinya. Ketika Anda memadukan pikiran analitis Anda dengan intuisi yang tajam, Anda menciptakan keseimbangan yang kuat untuk membuat keputusan terbaik. Intuisi memberikan wawasan awal, sementara logika menyempurnakan rencana aksi. Ketika Anda mempercayai intuisi Anda tidak hanya membuat keputusan finansial yang lebih baik, tetapi juga menyelaraskan diri dengan kebenaran batin Anda. Hidup Anda menjadi lebih harmonis, lebih bermakna,
dan lebih penuh dengan kelimpahan. Bayangkan hidup di mana setiap langkah Anda terasa benar, setiap keputusan membawa kedamaian, dan setiap hasil, baik atau buruk, terasa seperti bagian dari rencana yang lebih besar. Inilah kekuatan intuisi. Percayalah pada intuisi Anda seperti Anda percaya pada detak jantung Anda, senyap, tapi terus-menerus memandu Anda menuju kehidupan yang lebih besar. Ketika Anda belajar mendengarkan intuisi, Anda menciptakan hubungan yang lebih mendalam dengan diri Anda sendiri dan energi yang mengelilingi Anda. Di bab berikutnya, kita akan mengeksplorasi bagaimana sikap Anda terhadap uang dapat membentuk masa depan finansial Anda. Bersiaplah untuk mengubah keyakinan Anda dan menyelaraskan energi Anda dengan kelimpahan sejati. Bab 7. Menerima sikap positif terhadap uang. Bagaimana Anda memandang uang? Apakah Anda melihatnya sebagai teman yang membawa peluang atau musuh yang membuat Anda cemas? Sikap Anda terhadap uang lebih dari sekadar pemikiran. Itu adalah energi yang Anda pancarkan ke dunia. Jika Anda memandang uang dengan rasa syukur, kepercayaan, dan sikap positif, uang cenderung mengalir lebih mudah ke dalam hidup Anda. Namun, jika Anda membenci, takut, atau merasa tidak layak memilikinya, Anda secara tidak sadar menciptakan penghalang antara diri Anda dan kelimpahan. Mengubah sikap Anda terhadap uang bukan hanya soal memikirkan uang secara berbeda, tetapi juga tentang bagaimana Anda merasakannya. Bayangkan uang bukan sekadar alat transaksi, melainkan energi yang Anda tarik dan alirkan dengan niat Anda. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan yang salah tentang uang. Uang adalah akar segala kejahatan. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Orang kaya pasti serakah. Pernahkah Anda mendengar atau bahkan percaya salah satu dari pernyataan ini? Keyakinan seperti ini membatasi hubungan Anda dengan uang. Mereka menanamkan rasa bersalah, takut, atau bahkan kebencian terhadap sesuatu yang sebenarnya netral. Uang tidak memiliki moral. Ia hanya mencerminkan niat dan energi orang yang menggunakannya. Untuk mengubah sikap Anda terhadap uang, mulailah dengan menantang keyakinan negatif ini. Gantikan mereka dengan pernyataan yang mendukung seperti, "Uang adalah alat yang bisa saya gunakan untuk menciptakan kebaikan. Uang memberi saya kebebasan untuk membantu diri sendiri dan orang lain. Saya layak memiliki uang dan menggunakannya dengan bijak." Uang tidak hanya tentang membeli barang. Itu adalah representasi dari kebebasan, peluang, dan kemampuan untuk menciptakan dampak positif dalam hidup Anda dan orang lain. Dengan uang, Anda bisa mengejar mimpi, membantu keluarga, mendukung komunitas, atau bahkan menyumbang untuk tujuan mulia yang Anda pedulikan. Alih-alih memandang uang sebagai sesuatu yang harus dikejar tanpa henti, lihatlah uang sebagai alat yang Anda gunakan untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Rayakan apa yang bisa dilakukan uang untuk Anda, bahkan hal kecil sekalipun, seperti menyediakan makanan, tempat tinggal, atau pengalaman yang menyenangkan. Berikut latihan untuk sikap positif terhadap uang. 1. Praktik syukur finansial. Setiap kali Anda menerima atau membelanjakan uang, ambil momen untuk mengucapkan terima kasih. Berterima kasihlah pada diri sendiri atas kerja keras Anda, dan pada uang itu sendiri karena membantu memenuhi kebutuhan Anda. 2. Jurnal keuangan positif. Tulis daftar hal-hal baik yang telah Anda capai dengan uang Anda. Entah itu melunasi tagihan, menyumbang ke amal, atau sekadar membeli secangkir kopi yang Anda nikmati. Dengan memusatkan perhatian pada aspek positif, Anda memperkuat hubungan Anda dengan uang. 3. Visualisasi uang sebagai teman. Bayangkan uang sebagai teman yang mendukung Anda. Teman ini selalu ada untuk membantu jika Anda bersedia untuk menerima bantuannya dengan hati yang terbuka dan sikap yang baik. Ketika Anda menerima bonus kecil, menabung untuk liburan, atau melunasi utang, rayakanlah. Pencapaian-pencapaian ini adalah bukti nyata bahwa Anda berada di jalur yang benar. Jangan meremehkan langkah kecil, mereka adalah bagian dari perjalanan besar menuju kelimpahan. Ketika Anda memiliki sikap positif terhadap uang, Anda menyelaraskan energi Anda dengan kelimpahan. Anda mulai melihat peluang di mana orang lain melihat kesulitan. Anda merasa layak menerima, dan alam semesta pun merespons dengan mendukung niat Anda.
Sikap Anda terhadap uang adalah magnet yang menarik pengalaman keuangan ke dalam hidup Anda. Jika Anda memancarkan rasa syukur, kepercayaan, dan cinta terhadap uang, Anda akan menarik hal-hal yang selaras dengan energi tersebut. Uang tidak hanya akan datang kepada Anda, tetapi juga tinggal bersama Anda, mendukung mimpi Anda, dan membantu Anda menciptakan dampak yang lebih besar. Di bab berikutnya, kita akan membahas pentingnya mengakui dan merayakan setiap langkah kecil dalam perjalanan Anda menuju kesuksesan finansial. Jangan pernah meremehkan kekuatan langkah kecil, karena mereka adalah pondasi dari sesuatu yang besar. Bab 8. Mengakui pencapaian kecil. Setiap perjalanan besar dimulai dengan langkah kecil, namun seringkali langkah-langkah ini dilupakan atau diabaikan karena fokus kita terlalu terpusat pada tujuan akhir. Namun, apa yang terjadi jika kita berhenti sejenak, melihat ke belakang, dan menyadari seberapa jauh kita telah melangkah? Pengakuan terhadap pencapaian kecil bukan hanya tindakan sederhana. Itu adalah cara untuk menghormati usaha Anda, menguatkan semangat Anda, dan mempercepat perjalanan menuju kesuksesan finansial. Pencapaian kecil adalah seperti fondasi bangunan. Meskipun terlihat kecil, mereka menopang seluruh struktur di atasnya. Misalnya, ketika Anda menabung hanya sedikit setiap bulan, Anda mungkin berpikir itu tidak berarti banyak. Tetapi, dalam waktu yang cukup, tabungan kecil itu bisa menjadi modal besar untuk investasi, perjalanan impian, atau bahkan dana darurat yang menyelamatkan Anda di saat sulit. Mengakui pencapaian kecil adalah pengingat bahwa setiap tindakan, tidak peduli seberapa kecil, adalah langkah nyata menuju tujuan Anda. Ini adalah cara untuk menghargai perjalanan, bukan hanya hasil akhirnya. Ketika Anda menghargai pencapaian kecil, Anda menciptakan momentum. Perasaan puas yang datang dari pengakuan ini adalah bahan bakar emosional yang membuat Anda terus maju. Bahkan ketika perjalanan terasa berat, semangat Anda meningkat dan energi Anda seakan diperbarui untuk menghadapi tantangan berikutnya. Sebaliknya, mengabaikan pencapaian kecil bisa membuat Anda merasa seolah-olah tidak ada yang berubah, meskipun kenyataannya Anda sedang berkembang. Hal ini dapat menyebabkan frustrasi dan kehilangan motivasi. Dengan mengakui setiap langkah kecil, Anda memberi diri Anda pengakuan yang Anda butuhkan untuk terus melangkah. Berikut cara merayakan pencapaian kecil. 1. Catat dan refleksikan. Buat jurnal di mana Anda mencatat setiap pencapaian kecil, entah itu menabung sedikit uang, membayar sebagian utang, atau membuat keputusan finansial yang bijaksana. Tuliskan bagaimana perasaan Anda setelah mencapainya. Refleksi ini akan mengingatkan Anda tentang betapa pentingnya usaha Anda. 2. Beri hadiah untuk diri sendiri. Tidak ada salahnya merayakan keberhasilan kecil dengan memberi hadiah pada diri sendiri. Misalnya, setelah mencapai target tabungan bulanan, manjakan diri Anda dengan sesuatu yang sederhana, seperti secangkir kopi favorit, atau waktu untuk bersantai tanpa rasa bersalah. 3. Bagikan dengan orang terdekat. Ceritakan pencapaian Anda kepada teman atau keluarga yang mendukung Anda. Pengakuan dari orang lain bisa memberikan kebahagiaan tambahan dan memperkuat tekad Anda untuk terus maju. 4. Buat ritual syukur. Luangkan waktu untuk merenung dan mengucapkan terima kasih atas kemajuan yang telah Anda capai. Syukur adalah energi yang kuat untuk menarik lebih banyak kelimpahan ke dalam hidup Anda. Banyak orang merasa bahwa hanya hal-hal besar yang layak dirayakan, tetapi ini adalah jebakan mental yang sering membuat kita kehilangan motivasi. Ketika Anda belajar untuk menghargai pencapaian kecil, Anda melatih pikiran Anda untuk fokus pada apa yang sudah berhasil, bukan apa yang masih kurang. Ini adalah perubahan perspektif yang dapat membawa Anda dari rasa kekurangan menuju rasa kelimpahan. Contoh, pencapaian kecil yang layak dirayakan bisa seperti menabung sedikit uang meski ada banyak kebutuhan, menyusun anggaran dan berhasil mengikutinya, memilih untuk membuat makan siang sendiri alih-alih makan di luar, melunasi utang kecil atau cicilan pertama dari utang besar, membuat keputusan finansial berdasarkan logika, bukan emosi. Pencapaian kecil ini mungkin terlihat sederhana, tetapi mereka adalah bagian penting dari fondasi kesuksesan Anda.
Menghargai pencapaian kecil adalah juga tentang mengakui upaya Anda sendiri. Anda adalah orang yang telah bekerja keras, membuat keputusan sulit, dan terus maju meskipun ada tantangan. Pengakuan ini adalah bentuk cinta diri, cara untuk mengatakan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda layak mendapatkan pujian, tidak peduli seberapa kecil langkah itu. Pencapaian kecil adalah tonggak penting yang membawa Anda lebih dekat ke tujuan besar Anda. Ketika Anda belajar untuk menghargai setiap langkah, perjalanan Anda menjadi lebih berarti dan menyenangkan. Di bab berikutnya, kita akan berbicara tentang bagaimana menghadapi kemunduran dengan fleksibilitas dan kesabaran. Dua kualitas yang akan membantu Anda bertahan dan berkembang, bahkan di saat-saat paling sulit. Ingatlah, perjalanan Anda adalah milik Anda, dan setiap langkah kecil adalah kemenangan yang layak dirayakan. Bab 9. Mengatasi kemunduran dengan fleksibilitas dan kesabaran. Tidak ada perjalanan menuju kesuksesan yang berjalan mulus tanpa rintangan. Kemunduran adalah bagian tak terpisahkan dari hidup. Sebuah pengingat bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang bagaimana Anda tumbuh dan belajar sepanjang jalan. Ketika kemunduran datang, mudah untuk merasa kecewa, putus asa, bahkan menyerah. Namun, kemunduran bukanlah akhir. Mereka adalah guru yang menyamar, membawa pelajaran berharga yang mungkin tidak akan Anda temukan di tempat lain. Kuncinya adalah bagaimana Anda merespons. Apakah Anda membiarkan kemunduran menghentikan Anda? Atau Anda melihatnya sebagai kesempatan untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh? Setiap kemunduran adalah cermin yang memperlihatkan kepada Anda kekuatan, kelemahan, dan keyakinan terdalam Anda. Ketika Anda gagal mencapai target keuangan tertentu atau menghadapi tantangan yang tak terduga, itu bukan tanda bahwa Anda tidak mampu. Sebaliknya, itu adalah undangan untuk menggali lebih dalam, menilai ulang strategi, dan menemukan cara baru untuk maju. Misalnya, jika investasi Anda tidak berjalan sesuai rencana, jangan langsung melihatnya sebagai kekalahan. Alih-alih, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik di masa depan? Dalam setiap kemunduran, terdapat benih kebijaksanaan, dan tugas Anda adalah menemukannya. Hidup adalah tentang perubahan, dan fleksibilitas adalah senjata Anda untuk menghadapinya. Ketika rencana Anda tidak berjalan sebagaimana mestinya, bersikap fleksibel memungkinkan Anda untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah. Bayangkan Anda sedang mendayung perahu di sungai yang deras. Jika Anda melawan arus, Anda akan kelelahan tanpa banyak kemajuan. Namun, jika Anda mengikuti aliran air sambil mengarahkan perahu ke arah yang Anda inginkan, perjalanan Anda menjadi lebih mudah. Fleksibilitas bekerja seperti itu, bukan menyerah pada keadaan, tetapi menemukan cara untuk bekerja dengan apa yang ada. Kesabaran adalah seni menunggu dengan penuh keyakinan. Saat kemunduran datang, penting untuk diingat bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Kesuksesan bukanlah hasil dari langkah besar dalam semalam, tetapi dari konsistensi langkah kecil yang diambil setiap hari. Bayangkan menanam benih di tanah. Anda tidak bisa memaksa tanaman untuk tumbuh lebih cepat dengan menarik daunnya. Sebaliknya, Anda perlu memberinya air, sinar matahari, dan waktu. Demikian pula, kesabaran adalah cara Anda memberi ruang bagi impian Anda untuk berkembang secara alami. Berikut langkah-langkah mengatasi kemunduran dengan bijak. 1. Terima realitas dengan ikhlas. Langkah pertama untuk mengatasi kemunduran adalah menerima bahwa itu adalah bagian dari perjalanan. Ketika Anda berhenti melawan kenyataan, Anda membebaskan energi Anda untuk mencari solusi. 2. Ambil jeda untuk refleksi. Alih-alih terburu-buru untuk memperbaiki segalanya, luangkan waktu untuk merenung. Apa yang menyebabkan kemunduran ini? Apakah ada sesuatu yang bisa Anda pelajari darinya? Refleksi memberi Anda wawasan yang tidak akan Anda dapatkan dalam kekacauan emosi. 3. Fokus pada solusi, bukan masalah. Kemunduran dapat membuat Anda terjebak dalam pola pikir negatif. Ubah fokus Anda dari "kenapa ini terjadi" menjadi "apa yang bisa saya lakukan sekarang?" Dengan memusatkan perhatian pada solusi, Anda mulai mengambil kembali kendali atas situasi Anda. 4. Ingat tujuan jangka panjang Anda.
Kemunduran seringkali terasa lebih besar dari yang sebenarnya karena kita terlalu fokus pada saat ini. Dengan mengingat tujuan jangka panjang Anda dapat melihat kemunduran sebagai gangguan sementara, bukan akhir dari perjalanan. 5. Berikan diri Anda pengakuan. Ingatkan diri Anda tentang semua kemajuan yang telah Anda capai sejauh ini. Kemunduran tidak menghapus usaha yang telah Anda lakukan atau keberhasilan yang telah Anda raih sebelumnya. Bayangkan seorang pelukis yang sedang membuat karya seni. Tiba-tiba, ia tanpa sengaja menumpahkan cat di atas kanvasnya. Pada awalnya, itu tampak seperti bencana. Namun, alih-alih menyerah, ia melihat tumpahan itu sebagai peluang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Akhirnya, kesalahan itu menjadi bagian paling indah dari karyanya. Hidup Anda adalah kanvas itu, dan kemunduran adalah tumpahan cat. Dengan fleksibilitas dan kesabaran, Anda bisa mengubahnya menjadi karya seni yang luar biasa. Kemunduran bukanlah tanda kekalahan, melainkan tanda bahwa Anda sedang belajar dan berkembang. Dengan fleksibilitas, Anda bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Dengan kesabaran, Anda bisa menunggu hasil yang Anda impikan dengan penuh keyakinan. Di bab berikutnya, kita akan mengeksplorasi kekuatan tindakan konsisten dan bagaimana mempercayai alam semesta dapat membuka jalan bagi kesuksesan finansial yang berkelanjutan. Ingat, setiap kemunduran adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar menuju kesuksesan Anda. Bab 10. Tindakan konsisten dan mempercayai alam semesta. Sukses bukanlah kebetulan. Ini bukan tentang beruntung atau menemukan jalan pintas. Sukses adalah hasil dari tindakan yang konsisten, yang berakar pada keyakinan yang kuat dan niat yang jelas. Setiap langkah kecil yang Anda ambil menuju tujuan Anda, meskipun tampak tak signifikan, adalah batu loncatan yang membangun fondasi untuk pencapaian besar. Tindakan konsisten adalah bahasa yang alam semesta mengerti. Ketika Anda terus-menerus berkomitmen pada tujuan Anda, dunia mulai merespon. Mungkin tidak selalu dengan cara yang Anda harapkan, tetapi alam semesta memiliki cara unik untuk menunjukkan bahwa Anda sedang berada di jalur yang benar. Keajaiban tidak terjadi dalam satu malam, tetapi langkah kecil yang Anda ambil setiap hari adalah bagian dari penciptaan keajaiban itu. Konsistensi adalah kunci untuk meruntuhkan dinding, ketidakpastian, dan kebimbangan. Ini adalah tanda bahwa Anda memiliki keyakinan yang cukup untuk tetap melangkah meski tantangan datang bertubi-tubi. Setiap hari Anda memutuskan untuk mengambil langkah kecil, meskipun mungkin hanya setapak, Anda memberikan energi pada tujuan Anda, membuatnya lebih nyata. Bayangkan Anda menanam pohon. Setiap tindakan Anda, meskipun tampak sederhana dan kecil, adalah air yang memberi kehidupan pada benih yang Anda tanam. Anda mungkin tidak melihat perubahan yang signifikan dalam sehari, tetapi dengan konsistensi, pohon itu mulai tumbuh, bercabang, dan akhirnya menghasilkan buah. Tindakan konsisten adalah kesetiaan Anda pada visi yang lebih besar, meski dunia sekitar Anda mungkin penuh dengan keraguan dan gangguan. Mempercayai alam semesta berarti melepaskan kontrol yang berlebihan dan membiarkan hidup mengalir dengan cara yang semestinya. Itu bukan berarti Anda hanya duduk diam dan menunggu keajaiban datang. Sebaliknya, ini adalah tentang menjalani hidup dengan keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktunya, bahwa setiap langkah yang Anda ambil menuju tujuan Anda adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang belum sepenuhnya Anda pahami. Alam semesta tidak bekerja dengan cara yang kita harapkan, tetapi ia bekerja dengan cara yang lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Ketika Anda melangkah dengan keyakinan dan niat yang tulus, alam semesta merespons dengan membuka pintu, menciptakan peluang yang mungkin tak terduga. Namun, untuk menerima ini, Anda harus mempercayai proses dan melepaskan kecemasan. Ketika Anda membiarkan keinginan Anda menyatu dengan keyakinan yang mendalam bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktunya, Anda membuka jalan bagi hal-hal menakjubkan untuk muncul. Tindakan tanpa kepercayaan akan terasa seperti berlari tanpa tujuan, kelelahan tanpa hasil. Kepercayaan tanpa tindakan hanya akan mengubah harapan menjadi mimpi kosong. Namun, ketika Anda menggabungkan keduanya, tindakan konsisten dengan kepercayaan penuh pada alam semesta, keajaiban mulai terjadi. Ini adalah energi yang menggerakkan dunia,
dan ini adalah cara Anda menggerakkan hidup Anda. Bayangkan seorang petani yang menanam benih padi. Ia menanam dengan penuh harapan, tetapi ia juga tahu bahwa jika ia tidak merawat tanaman itu setiap hari, hasilnya tidak akan maksimal. Kepercayaan pada alam semesta memberinya harapan, sementara tindakan konsisten memberinya hasil. Begitu juga dalam perjalanan Anda menuju kesuksesan finansial. Dengan tindakan yang terarah dan keyakinan yang teguh, Anda sedang menanam benih untuk masa depan yang penuh kelimpahan. Berikut langkah-langkah memperoleh konsistensi dan kepercayaan yang mendalam. 1. Buat rencana yang jelas dan tetap berkomitmen. Menentukan tujuan yang jelas adalah langkah pertama, tetapi yang lebih penting adalah berkomitmen untuk melakukan sesuatu setiap hari yang membawa Anda lebih dekat ke tujuan itu. Jangan biarkan keraguan menghentikan Anda, karena setiap langkah, meskipun kecil, adalah kemajuan. 2. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Dalam perjalanan menuju tujuan Anda, cobalah untuk menikmati prosesnya. Konsistensi bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang membentuk kebiasaan yang mendukung kesuksesan Anda. Ketika Anda berfokus pada perjalanan, Anda memberi ruang untuk pertumbuhan yang lebih dalam. 3. Berhenti mencari keajaiban, percayalah pada proses. Keajaiban terjadi saat Anda berhenti mengharapkan hasil instan dan percaya bahwa setiap tindakan Anda akan membawa hasilnya sendiri pada waktunya. Ketika Anda mulai menerima kenyataan bahwa perjalanan ini adalah tentang kesabaran dan kerja keras, Anda akan mulai melihat bukti nyata dari kerja keras Anda. 4. Bangun rutinitas yang mendukung kepercayaan Anda. Kepercayaan pada alam semesta membutuhkan ruang untuk berkembang. Bangun rutinitas harian yang memfasilitasi kedamaian batin, seperti meditasi atau refleksi diri. Dengan cara ini, Anda memberi diri Anda ruang untuk mendengarkan dan mempercayai intuisi Anda, dan memberi kesempatan pada alam semesta untuk menunjukkan jalan. Bayangkan seorang pemahat yang sedang bekerja pada sebuah patung dari sepotong batu besar. Setiap pukulan palu yang ia berikan mungkin tidak langsung membentuk patung yang sempurna. Namun, dengan setiap ketukan, ia semakin dekat dengan karya seni yang ia tuju. Ia percaya pada proses, mengetahui bahwa dengan konsistensi dan kesabaran, patung itu akan terbentuk. Dalam hidup Anda adalah pemahat itu. Setiap tindakan Anda adalah pukulan palu yang mengarah pada bentuk yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih kaya, baik dalam hal finansial maupun dalam hidup Anda secara keseluruhan. Tindakan konsisten dan kepercayaan pada alam semesta adalah pasangan yang tak terpisahkan dalam perjalanan menuju kesuksesan finansial dan kehidupan yang lebih bermakna. Ketika Anda menggabungkan keduanya, Anda tidak hanya berusaha mencapai tujuan Anda membangun kehidupan yang penuh dengan keyakinan, kelimpahan, dan kesempatan. Ini adalah perjalanan menuju pencapaian yang dimulai dengan langkah pertama yang diambil dengan keyakinan dan dilanjutkan dengan setiap langkah berikutnya yang diambil dengan kesabaran. Dunia menunggu Anda untuk mewujudkan potensi Anda, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulai bergerak. Kesimpulan. Sekarang, setelah kita mengarungi perjalanan ini bersama, ingatlah satu hal. Energi yang Anda bawa setiap hari adalah kekuatan yang luar biasa. Dengan energi yang positif, pola pikir yang kelimpahan, dan keyakinan pada diri Anda serta alam semesta, Anda memiliki kunci untuk membuka pintu kesuksesan yang sebelumnya mungkin tampak tertutup rapat. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan menghalangi langkah Anda. Setiap perubahan yang Anda buat, meskipun kecil, adalah investasi besar untuk masa depan yang lebih baik. Anda adalah pencipta hidup Anda. Setiap pikiran yang Anda pikirkan, setiap perasaan yang Anda rasakan, dan setiap tindakan yang Anda ambil membentuk realitas Anda. Jika Anda ingin mengubah pendapatan Anda harus terlebih dahulu mengubah energi Anda. Ketika energi Anda sejalan dengan tujuan dan impian Anda, kesuksesan akan datang kepada Anda dengan cara yang luar biasa, melalui peluang yang Anda ciptakan, orang-orang yang Anda temui, dan keputusan yang Anda buat. Jangan pernah meremehkan kekuatan Anda untuk menciptakan perubahan. Langkah demi langkah, Anda sedang menulis kisah sukses Anda sendiri. Alam semesta mendengarkan setiap niat dan tindakan Anda, dan ketika Anda berjalan dengan keyakinan dan ketulusan, dunia akan memberikan yang terbaik untuk Anda.
Ini adalah perjalanan yang tidak hanya akan mengubah pendapatan Anda, tetapi juga mengubah cara Anda memandang hidup, dan yang terpenting, diri Anda sendiri. Sekarang, saatnya untuk bergerak. Energi Anda adalah alat yang paling kuat yang Anda miliki. Gunakan dengan bijak, percayalah pada proses, dan saksikan bagaimana pendapatan Anda dan hidup Anda berubah. Langkah pertama sudah ada di depan Anda. Ambil itu, dan biarkan energi Anda memimpin jalan.